Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya Masya Allah ya, saya kagum sekali. Dengan salah satu guru saya, ustadz saya dulu ketika saya masih di pondok. Kami dititipkan di pondok. Ketika pertama kali kami masuk pondok setingkat SMA, maka ada ustadz sepuh. Lalu memberikan edukasi kepada setiap orang tua yang saat itu mungkin sedih karena melepaskan anaknya pertama kali di pondok. Ada ibu-ibu yang masih nangis, ada ibu-ibu yang matanya sembab karena akan meninggalkan anaknya di pondok dan tidak lagi berjumpa dengan anaknya setiap hari. Maka sang ustadz yang saya cintai beliau karena Allah, beliau ngomong gini, ibu-ibu, bapak, orang tua, ibu-ibu dan bapak itu harus sadar, harus ngerti, anak yang kalian miliki, anak yang kalian titipkan di sini itu miliknya Allah. Nah, kalian itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan hambanya Allah. Maka biarlah anak itu belajar di sini supaya dia tahu jalan pulang kepada pemiliknya dan kepada penitipnya. Karena sesungguhnya celakanya manusia itu bukan hanya tidak sholat. Celakanya manusia itu bukan hanya ketika mereka tidak puasa. Tapi celakanya manusia itu adalah ketika mendapatkan titipan, lalu titipan itu tidak dikembalikan kepada penitipnya. Karena yang dititipin tidak tahu jalan menuju kepada penitipnya. Sudah, biar di sini aja, biar jadi anaknya Allah. Kalau ibu dan bapak anaknya sudah menjadi hamba-hambanya Allah, ibu dan bapak menjadi orang yang paling tersenyum nanti di masa tua. Itu kata-kata saya dengarkan tahun 96. Ketika saya masuk ke dunia SMA di lokasi pondok. Masya Allah. Tapi kata-kata itu saya yakin itu kata-kata yang datang dari hati yang ikhlas betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata itu walaupun sudah berjalan 25 tahun lebih. Kata-kata itu dari sang guru yang beliau sekarang sepuh. Tidak pernah saya lupakan kata-kata itu. Ini yang kita harus paham. Makanya kalau dalam bahasa kerennya hari ini, jadilah orang tua yang mindfulness. Jangan menjadi orang tua yang hanya sekedar autopilot. Ya, anak datang, ya, anaknya datang, anaknya ini ibunya hamil, ya, anaknya nanti lahir, ya. Lalu kita tidak tahu bagaimana mengambil hikmah, kenapa Allah berikan itu semuanya dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa, kalau tidak diambil hikmah, akan berlalu menjadi pepesan kosong yang justru membuat kita celaka. Makanya apa? Allah bil isyarati yafham. Orang pintar itu dengan satu isyarat itu, paham. Itu orang pintar. Ya, makanya maaf ya, kita harus paham. Contoh nih, Allah kirimkan gempa, Allah kirimkan longsor, Allah kirimkan berbagai macam peristiwa musibah alam. Itu kan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Allah hanya sekedar menggerakkan, iseng lah, saya gerakkan supaya nanti terjadi gempa. Mana ada sifat Rabb yang kita sembah itu iseng. Ya daripada sepi lah, saya buat longsor. Ya supaya ini rame lah, saya buat supaya ada tsunami dan ada yang menjadi berita-berita di media mainstream. Allah itu kan bersih dari sifat-sifat jelek semacam itu. Allah kirimkan gempa, Allah kirimkan gesekan lempeng bumi, Allah kirimkan tsunami, pasti ada peristiwa. Dan kita harus menangkap setiap peristiwa itu menjadi sebuah kebaikan kita untuk mengambil hikmah. Kayak Rasulullah. Rasulullah itu setiap peristiwa itu selalu beliau kaitkan dengan hikmah. Makanya baginda Nabi SAW, itu hanya melihat mendung saja. Itu pun sudah lahir sikap beliau untuk mengambil hikmah ketika Allah kirimkan mendung. Padahal baru mendung, apalagi ketika punya Fatimah, ketika punya anak Hasan, ketika punya anak Ibrahim, ketika punya anak Qasim. Nabi itu tahu hikmahnya itu. Karena yang pertama kali ditemukan Nabi itu, yang dicari Nabi itu hikmahnya dulu. Mari kita ngambil sebuah hadis dari riwayat Muslim. Bagaimana Nabi itu setiap melihat segala sesuatu tuh, kacamatanya Nabi itu melihat dengan kacamata hikmah. Nabi itu kalau melihat mendung, diceritakan oleh Ibunda Aisyah dalam riwayat Muslim. Rasulullah itu kalau melihat mendung itu gelisah.
ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kegelisahan Nabi ketika melihat mendung terbaca oleh Ibunda Aisyah. Depan, belakang lagi, depan lagi, belakang lagi. Loh, sampai akhirnya Ibunda Aisyah itu kan ngomong kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang menjadikanmu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang itu kenapa ya Rasulullah? Innan nasa farihu bil ghaim farhan bima ja'a fihi minal matar. Maka sesungguhnya dikatakan oleh beliau, orang itu biasanya senang. Orang itu biasanya senang ya Rasulullah kalau ada mendung. Kenapa? Mendung itu tanda hujan itu turun dan hujan itu menyenangkan dan menggembirakan untuk kita ya Rasulullah. Karena harusnya kita senang ya Rasulullah. Kenapa aku menjumpaimu dan melihatmu dalam kondisi gelisah? Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ada apa ya Rasulullah? Lalu perkataan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah itu pernyataan dari sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ibunda Aisyah. Lihat jawaban Nabi. Kamu yakin setiap yang mendung itu pasti hujan, Ibunda, wahai istriku Aisyah? Lalu Nabi membaca satu ayat. Falamma ra'ahu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim. Rasulullah lalu menerangkan satu ayat yang mengenai kepada kaum Ad yang mereka menolak satu nabi. Allah kirimkan mendung, yang mana kaum itu ketika melihat mendung mereka senang, mereka menyangka di dalam mendung itu ada air yang menyuburkan tanah-tanah mereka. Padahal mereka itu tidak tahu mendung itu adalah adab yang mereka tantang ketika mereka berkata kepada nabinya, mana itu? Kirimkan adab kalau memang kamu adalah seorang nabinya Allah. Allah kirimkan itu, mendung yang di dalamnya adab yang pedih bagi mereka dan merusak apapun infrastruktur yang mereka miliki ketika mendung itu ditumpahkan oleh Allah. Jawaban Nabi membuat Ibunda Aisyah. Apa yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran? Yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran itu apa? Ya itulah hikmah. Ini kita tidak bisa lepas dari perjalanan kita untuk menangkap hikmah. Bahwasanya anak kita itu apa sih sebenarnya? Itu yang harus menjadi sebuah perenungan. Ini maaf saya agak panjang nomor 1. Tapi ini merupakan hal penting. Karena banyak manusia yang mereka tidak berkesadaran, hatinya tidak terjaga ketika Allah memberikan keturunan. Ketika dia mendapatkan keturunan, dia tidak berusaha untuk menangkap hikmah apa yang Allah berikan di balik keturunan yang Allah titipkan kepada dirinya dan kepada istrinya. Kalau ini tidak terjawab, ya bingung akhirnya dalam kehidupan. Dan akhirnya kalau sudah tidak terjawab, ya akhirnya tidak ngerti kurikulumnya nanti kayak apa. Tidak ngerti kok hikmahnya kok. Dan itu menjadi musibah besar kalau sudah semacam itu. Insya Allah ya, agama ini agama yang luar biasa. Kita sendiri saja yang terputus referensinya dari agama kita. Yang pertama, kenapa Allah berikan kita keturunan? Allah kasih Mas Dimar keturunan, Allah kasih saya keturunan, Allah kasih fulan keturunan. Ada orang yang lebih solih dari saya, sampai hari ini belum mendapatkan keturunan. Ada orang yang lebih solih daripada kalian yang sudah mendapatkan keturunan, sampai hari ini belum punya keturunan. Maka itulah yang harus dijawab yang pertama. Hikmahnya apa Allah memberikan kepada kita keturunan? Ini yang pertama. Poin yang kedua yang cukup penting untuk kita mengerti dan kita pahami adalah ketika kita bicara tentang masalah anak, yang kita harus mengerti dan harus kita pahami pula adalah memiliki anak itu ketika kita paham, hikmah besarnya adalah bagaimana anak itu harus dikembalikan menuju kepada Allah. Titipan itu menjadi ujian untuk kita dan titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu adalah Allah. Dan gagalnya orang tua adalah yang tidak mengembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah, tapi justru dia mengambil titipan dari Allah tetapi mengembalikan anaknya kepada trek yang tidak menuju kepada Allah. Ini kan parah ini. Karena ini lebih buruk daripada keledai. Keledai itu selalu tahu jalan pulang. Kita ini kalau kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya itu, mengembalikan itu kepada Allah, kita harus paham.
Memiliki anak itu melahirkan kepada kita komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا